Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bisnis intelijen kami, yaitu outline purchase order dari kelompok 5. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri, Anggira Pujaningrum dengan NIM 1175, kemudian Rahma Nurul Ayani dengan NIM 1182, dan Sinta Devi Nurfitria dengan NIM 1184. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang. Jadi PT Namsanti ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang konsumsi. Jadi produk yang dihasilkan dari PT Namsanti ini yaitu berupa minuman teh yang dikemas dalam kemasan botol. Kemudian PT Namsanti berdiri pada tanggal 5 April 2013 dan berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 36 Surabaya, Jawa Timur. Jadi dalam pengembangan bisnisnya, PT Namsanti ini telah mendistribusikan produknya ke seluruh Nusantara melalui kantor cabang penjualan yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. PT Namsan memproduksi 3 jenis minuman teh yang dikemas dalam botol, yaitu original tea, green tea, dan jasmine tea. Nah, PT Namsanti ini mempunyai sebuah cita-cita yang tertuang dalam sebuah visi, yakni untuk menjadi perusahaan minuman teh yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan cita rasa alami teh. Oleh karena itu, dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan ini selalu memerlukan bahan baku yang pengadaannya itu harus dibeli dari pihak lain atau pemasok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nurul Aini dengan NIM 1182. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggira. Saya di sini akan menjelaskan pada bagian tujuan. Nah, tujuan PO sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama itu dapat menentukan harga yang sesuai antara pembeli dan penjual. Nah, jadi nanti itu terjadi sebuah kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Lalu yang kedua itu dapat memudahkan perusahaan dalam proses restock penyediaan bahan baku. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemesanan. Contohnya itu saat salah dalam memasukkan sebuah data. Nah, selanjutnya tuh aplikasi yang digunakan pada BI ini tuh yakni Microsoft Excel. Microsoft Excel ini adalah salah satu aplikasi yang sangat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan di PT Namsanti ini. Dalam PT Namsanti ini, Microsoft Excel ini akan mempermudah Departemen Pembelian dalam mengentri data yang diperlukan untuk pembuatan dokumen purchase order. Baik, saya Sinta Devi Nurfitria dengan NIM 20081030301184 akan melanjutkan penjelasan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya itu ada fitur-fitur yang digunakan dalam Microsoft Excel. Jadi pada aplikasi Microsoft Excel itu terdapat banyak sekali fitur-fitur yang akan mempermudah pekerjaan dalam mengelola data, statistika, dan berbagai fitur lain. Nah, dalam proses purchase order PT Namsan itu menggunakan fitur-fitur berikut. Nah, ini yang pertama ada data validasi. Nah, data validasi ini digunakan untuk membatasi dan memvalidasi data yang masuk ke suatu sel atau range agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penginputan data. Lalu yang kedua itu ada tabel. Nah, tabel ini fitur yang digunakan untuk mengelompokkan data bersama-sama di dalam Microsoft Excel. Lalu yang ketiga ada statistika function. Nah, statistika function ini digunakan untuk menghitung data supaya tidak perlu memasukkan rumus secara manual. Contohnya ada sum, average, kayak gitu, marks, dan min. Nah, selanjutnya ada insert function. Nah, insert function ini digunakan untuk melakukan perhitungan dengan memanfaatkan nilai-nilai tertentu dengan urutan tertentu. Nah, ini bisa memasukkan rumus-rumus di sini. Contohnya kayak VLOOKUP nanti yang akan digunakan dalam memproses data ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.